Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai gerak lurus. Nih soalnya, seorang penerjun payung turun dari ketinggian 500 meter. Setelah 4 second, ia membuka parasutnya sehingga memperoleh perlambatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Maka, berapakah ketinggian penerjun payung pada T sama dengan 6 second setelah parasut dibuka? Jadi di sini yang diketahuinya, ini adalah ketinggian totalnya. Jadi di sini adalah HT sama dengan 500 meter, ini ketinggian totalnya. Kemudian ini waktu awalnya, jadi di sini adalah T1-nya sama dengan 4 second. Kemudian ini adalah perlambatannya, jadi di sini adalah A sama dengan, karena perlambatan jadi min 4 meter per second kuadrat. Kemudian ini adalah waktu akhirnya, jadi di sini adalah T2-nya, yaitu sama dengan 6 second. Kemudian yang ditanyakan adalah ketinggian akhirnya. Jadi di sini adalah delta H-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi seorang penerjun payung ini turun dari ketinggian 500 meter. Jadi misalkan ini adalah seorang penerjun payungnya. Ini turun dari ketinggian 500 meter. Kemudian setelah 4 second, ia membuka parasutnya. Jadi di sini setelah 4 second, ini 4 second, ini membuka parasutnya. Jadi misalkan ini parasutnya, jadi dibuka parasutnya, dan ini penerjun payungnya, ini membuka parasutnya. Kemudian di sini setelah 6 second ini ketinggiannya berapa? Kemudian di sini setelah 6 second. Jadi dihitung ketinggiannya di sini yaitu setelah 6 second, dan ini penerjun payungnya. Jadi di sini dasarnya. Jadi yang dihitung adalah ketinggian di sininya. Jadi ketinggian di sini yaitu di sini adalah delta H-nya. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini kita akan hitung ketinggian sebelum membuka parasutnya sampai sini. Jadi di sini misalnya H1, dan setelah dibuka parasutnya di sini H2-nya, yaitu setelah 6 second ini. Jadi kita akan hitung H1 dan H2-nya terlebih dahulu. Jadi kita akan hitung H1-nya terlebih dahulu. Jadi di sini rumus H1 ini adalah memakai rumus GLBB dalam gerak jatuh bebas, yaitu sama dengan V0T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Jadi ini rumus GLBB pada gerak jatuh bebas. Kemudian di sini kecepatannya 0 karena di sini adalah jatuh bebas. Jadi di sini sama dengan ini 0. Jadi rumusnya adalah setengah GT kuadrat. Jadi di sini ditambah karena di sini geraknya adalah jatuh. Jadi di sini adalah positif. Jadi setengah dikali dengan G, kita anggap percepatan gravitasinya ini adalah 10. Jadi di sini adalah 10 dikali dengan T-nya ini adalah ini, karena di sini 4 second. Berarti di sini adalah 4 kuadrat. Maka di sini sama dengan ini setengah dikali 10 adalah 10 dibagi 2 yaitu 5. Kemudian dikali dengan 4 kuadrat adalah 16. Maka hasilnya di sini sama dengan 5 dikali 16 adalah 80. Jadi 80 meter. Jadi H1-nya di sini adalah 80 meter. Ini H1-nya. Kemudian setelah 4 second ini parasutnya dibuka, maka kita terlebih dahulu hitung kecepatan akhirnya. Jadi di sini adalah kecepatan akhirnya yaitu Vt-nya. Jadi kita hitung kecepatannya di sini. Jadi di sini Vt sama dengan ini rumus Vt memakai rumus GLBB pada gerak jatuh bebas yaitu V0 ditambah dengan GT. Jadi di sini positif. Jadi V0 plus GT. Di sini sama dengan V0-nya adalah 0 karena dari sini ke sini adalah gerak jatuh bebas. Jadi di sini adalah 0 ditambah dengan G-nya adalah 10 dikali dengan T-nya adalah 4. Maka hasilnya di sini sama dengan 10 dikali 4 adalah 40. Jadi kecepatan pada saat membuka ini adalah kecepatannya yaitu 40 meter per second. Jadi kecepatan di sini yaitu ini 40 meter per second. Kemudian di sini kita hitung H2-nya. Jadi H2-nya ini adalah ketinggian yaitu ketika parasutnya dibuka. Ketika parasutnya dibuka ini mendapat perlambatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Jadi rumusnya ini sama. Jadi untuk menghitung H2-nya ini adalah H2 sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah. Karena di sini percepatan gravitasinya ini mendapat perlambatan, berarti kita pakai rumusnya di sini adalah A.
Jadi A-nya ini mendapat perlambatan, kemudian A T kuadrat. Jadi di sini A-nya karena mendapat perlambatan, jadi A-nya ini adalah sama dengan, jadi dari percepatan gravitasi ini, jadi percepatan gravitasi ini turun, jadi ini G, kemudian mendapat perlambatan. Perlambatan ini geraknya ke atas, jadi mendapat perlambatan yaitu sebesar ini. Berarti di sini percepatan gravitasi ini dikurangi dengan perlambatannya. Jadi di sini sama dengan G-nya ini adalah 10 dikurangi dengan perlambatannya adalah 4. Maka hasilnya di sini sama dengan 10 dikurangi 4 adalah 6. Jadi A-nya ini adalah 6 meter per second kuadrat. Jadi ini A-nya. Maka kita masukkan ke sini untuk menghitung ketinggian pada saat dibuka parasutnya. Jadi di sini sama dengan V0-nya adalah Vt. Ini Vt-nya kita anggap V0 karena di sini setelah dibuka ini ada kecepatan awalnya. Jadi di sini V0-nya adalah ini 40, kemudian dikali dengan T-nya adalah ini 6 second. Jadi di sini 6 ditambah dengan setengah, kemudian dikali dengan A-nya ini adalah ini. Jadi percepatan gravitasi dikurangi perlambatan adalah sini 6 dikali dengan T-nya adalah 6. Jadi di sini 6 kuadrat. Maka di sini sama dengan 40 dikali 6 adalah 240, kemudian ditambah dengan setengah dikali 6, jadi 6 bagi 2 adalah 3, dikali dengan 6 kuadrat adalah 36. Maka di sini sama dengan 240 ditambah dengan 3 dikali 36, hasilnya adalah 108. Maka di sini sama dengan 240 ditambah 108 adalah 348. Jadi 348 meter. Jadi H2-nya di sini adalah 348 meter. Maka kita hitung delta H-nya. Jadi karena di sini H1 dan H2 sudah dihitung, kita hitung delta H-nya. Jadi delta H ini adalah ketinggian dari tanah saat penerjun parung ini bergerak 4 second dan 6 second ini. Jadi di sini sama dengan ketinggian totalnya adalah ini. Jadi ketinggian totalnya ini dikurangi dengan ketinggian 1 dan ketinggian 2-nya ini. Jadi H1 ditambah dengan H2. Maka di sini sama dengan 500 ketinggian totalnya, kemudian dikurangi dengan H1-nya adalah ini 80 ditambah dengan ini 348. Maka di sini sama dengan 500 dikurangi dengan 80 tambah 348, hasilnya adalah 428. Maka di sini sama dengan 500 dikurangi 428 adalah 72 meter. Jadi ini ketinggian akhirnya atau ketinggian sebelum mencapai tanah ini yaitu 72 meter. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai gerak lurus.